Shalom anak-anak yang Luse kasihi. Hari ini adalah Jumat Agung. Hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, terima kasih karena sampai hari ini kami masih bisa berkumpul bersama di dalam doa meskipun berada di rumah kami masing-masing. Kami Tuhan berkumpul pada saat ini untuk bersekutu kembali, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kami mau berdoa Bapa, mau mengangkatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom anak-anak yang Luse kasihi. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Kisah hari ini yang kita pelajari dari Alkitab diambil dari kitab Lukas yang pasalnya yang ke-22 ayat 63 sampai Lukas 23 ayatnya yang ke-56. Di sana kita akan mengetahui proses kematian Tuhan Yesus, mulai dari dia ditangkap, dia diadili, kemudian dia mulai difitnah, lalu dia mulai mendapat siksaan, sampai akhirnya dia naik ke kayu salib dan mati. Yesus yang kita ketahui adalah Tuhan yang tidak pernah bersalah, tetapi pada saat ini Yesus menjalankan penderitaannya yang adalah menjadi akhir dari pelayanannya di dunia. Yesus harus mengalami penderitaan seperti seorang penjahat kelas kakap. Yesus diadili, dia dirantai, bahkan mulai difitnah. Dikatakan dia adalah orang yang mengaku-ngaku, padahal tidak demikian. Setelah Tuhan Yesus difitnah, maka mulailah dia akan disiksa. Penyiksaan mulai dari dicambuk, dipukul, sampai dia harus mengeluarkan darah. Darahnya banyak sekali yang jatuh, yang keluar karena dipukul, dicambuk oleh tentara. Kasihan Tuhan Yesus ya, tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Lalu kemudian Tuhan Yesus pun diminta untuk mengangkat salibnya sendiri. Sudah badannya sakit, dia harus mengangkat salib dari kayu yang sangat berat. Dan sepanjang jalan Tuhan Yesus juga dipukul. Aduh, kasihan sekali ya. Seandainya kita yang sudah badannya sakit, kemudian kita disuruh untuk mengangkat sesuatu, kira-kira kita bisa enggak ya? Mungkin tidak bisa. Tapi Yesus tetap mengerjakannya. Pada saat itu ada seorang Simon dari Kirene yang menolong Yesus mengangkat salibnya. Hebat sekali. Pada waktu Yesus sedang sendirian, ada seorang Simon yang mau menolong Yesus. Luar biasa. Benar-benar Simon ini sangat luar biasa. Lalu kemudian apalagi yang dilakukan kepada Tuhan Yesus? Kaki Tuhan Yesus dipaku, tangannya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri. Seluruh tubuhnya mengeluarkan darah, badan, kaki, tangan, dan kepala. Luar biasa penderitaan Tuhan Yesus yang tidak dapat kita tanggung,
jika kita yang harus menjadi Tuhan Yesus. Bahkan untuk membuktikan bahwa dia itu sudah mati, pun lambungnya ditombak. Seluruh kujur tubuh Tuhan Yesus mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah yang banyak sekali. Sampai akhirnya dia harus meregang nyawa. Dan bagaikan seorang penjahat kelas kakap, Tuhan Yesus pun disalibkan bersama-sama dengan penjahat lainnya. Anak-anak, Yesus disalibkan. Mengapa Yesus mau disalibkan? Bukankah Yesus itu tidak bersalah? Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, justru Tuhan Yesus sangat baik. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang yang sakit kusta menjadi bisa sembuh. Tapi kenapa Tuhan dihukum? Kalau kita melakukan kejahatan, kita pasti dihukum, betul kan? Nah, Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi mengapa dia dihukum? Mau tahu jawabannya? Anak-anak, Tuhan Yesus disalibkan karena ada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia. Allah menurunkan Yesus ke bumi untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Yesus adalah jembatan kita, penghubung kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Kita berdosa, seharusnya kita dihukum, kita dicambuk, kita harusnya yang mengalami pendarahan yang banyak. Tapi melalui Tuhan Yesus yang disalib, darahnya menghapus dosa-dosa kita. Mengapa Yesus mau? Bukankah dia tidak bersalah? Jawabannya adalah karena Yesus mengasihi umat manusia. Karena Yesus mencintai manusia. Cintanya yang begitu besar mengalahkan semua rasa sakit yang ada di tubuhnya. Kasihnya yang begitu besar mengalahkan ngilu, mengalahkan ketakutan, mengalahkan pilu, darahnya yang luka-luka itu, yang sangat sakit itu, kepalanya yang harus mengalami derita, kakinya yang dipaku. Kasihnya itu mengalahkan semuanya. Luar biasa, anak-anak. Apakah anak-anak bangga memiliki Yesus yang seperti itu? Pasti bangga. Nah, yang menjadi pertanyaan Lose adalah, apakah anak-anak mau menerima Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita? Jikalau memang engkau mau, katakan, ya, saya mau menerima Yesus. Nah, hari ini kita mengenang kembali peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa, yaitu ketika hari ini kita merasa sedih mengingat Yesus disalibkan, Yesus dipukul, Yesus harus mati dengan menderita. Tetapi pada hari ini juga ada hal luar biasa yang telah terjadi, yaitu Yesus sudah menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus sudah melakukan perbuatan yang dahsyat, yaitu mengalahkan semua kejahatan melalui bilur-bilur luka yang ada di tubuhnya. Karena itu, apa yang bisa kita percaya dari Yesus? Yaitu satu, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita dengan darahnya, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus mau disalibkan? Hanya satu jawabannya, karena Yesus mengasihi kita. Karena itu anak-anak, maukah engkau percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Jikalau mau, katakan, ya, aku percaya. Jadi anak-anak, tanda salib adalah tanda penyelamatan hidup kita oleh Yesus Kristus menjadi hidup yang baru. Anak-anak, pada saat ini Lose mau ngajak anak-anak
menyanyikan satu buah lagu. Kita sama-sama bernyanyi. Maukah engkau lepas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Sucikan engkau dari dosa. Dalam darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau lepas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Sucikan engkau dari dosa. Dalam darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nah, anak-anak, kita percaya Yesus sudah menyelamatkan kita. Mari kita terima salib ini sebagai bukti bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena hari ini kami bisa mengingat kembali, mengenang kembali penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Yesus mengalami banyak sekali penderitaan. Dikarenakan Yesus mengasihi kami, yang ingin mengampuni dosa-dosa kami, menghapus dosa-dosa kami dengan darahnya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan itu, hanya Yesus saja. Karena itu Bapa, kami mau menerima Yesus di dalam hati kami. Kami mau menerima Yesus di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Bapa juga yang ada di sorga mau memberkati kami, agar kami senantiasa untuk dapat menerima Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.